Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana zidna 'ilman wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia, di masjid, dalam kondisi yang mulia, dalam suasana yang mulia, bulan suci Ramadan. Ini adalah satu nikmat yang patut kita syukuri. Banyak orang bersyukur ketika mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, tetapi amat sedikit sekali yang menyadari, yang bersyukur ketika dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, untuk menuju tempat-tempat yang baik. Ini harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan suci Ramadan. Ini adalah satu peluang yang sangat besar, satu kesempatan yang berharga untuk kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita, khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah rugi seseorang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan tetapi sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada ketaatan yang meningkat, tidak ada kemaksiatan yang berkurang. Sangat rugi sekali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita punya rasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, kita perlu merenung, berpikir tentang bagaimana ibadah kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan umur kita dengan umur umat-umat Nabi terdahulu, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, umur kita sangat sedikit sekali, bapak-bapak sekalian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, atau kama qala Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umumnya, galibnya, kebanyakannya umur umatku itu antara 60 dan 70. Ada yang kurang, ada pula yang lebih. Tetapi 60-70 itu sudah keadaannya repot sekali. Jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, mereka punya umur itu panjang sekali, bisa sampai ratusan tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah utus Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama.
Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam tinggal di tengah-tengah mereka dan dakwah kepada kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, selama 950 tahun. Jadi melebihi angka 900 tahun para bapak-bapak sekalian. Dengan umur yang panjang, mereka yang beriman kepada Nabi, beriman kepada nabi-nabinya, mereka beribadah, tentu ibadah mereka lebih banyak dibanding kita yang umurnya nggak sampai 100 tahun. Nah, dari sini kita sadar bahwa jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, karena umur kita sedikit, maka ibadah kita pun sedikit. Ibadah kita sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang soleh sebelum kita. Tetapi para jamaah sekalian, karena umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebagaimana nabinya adalah Nabi Muhammad adalah sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul mursalin, pimpinannya para rasul, maka walaupun umur umatnya Nabi Muhammad ini sedikit, tetapi setiap kebaikannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, misalkan dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa punya niat, punya keinginan untuk melakukan kebaikan, punya rencana untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal kebaikan. Dicatat punya niat baik, kemudian ada satu kondisi yang menghalangi dia sehingga dia tidak jadi untuk melakukannya, itu dicatat. Kemudian apabila dia punya niat baik, kemudian dia laksanakan niat baik tersebut, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada 10 kali lipat, sampai kepada ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 kali lipat, ila at'afin katsiratin, bahkan sampai kepada kelipatan-kelipatan yang banyak. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bisa melipat gandakan sekehendak Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Sehingga dengan keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa dilipat gandakannya setiap amal umatnya Nabi Muhammad SAW, itu bisa menyamai umat-umat terdahulu walaupun umur mereka ratusan tahun, bahkan bisa mengungguli. Maka pada bulan Ramadan ini, setelah kita sadar kita punya kekurangan dalam masalah waktu sehingga kita tidak bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebaiknya mengambil kesempatan emas ini di bulan Ramadan ini. Kemudian faktor selanjutnya yang menyebabkan kuantitas ibadah kita sedikit adalah faktor kelemahan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum menyampaikan, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian, min dha'fin, dari sesuatu yang lemah. Kata para ahli tafsir di sini disebutkan min aslin dhaifin, daripada sesuatu ya dari asal yang lemah, yaitu adalah air mani. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tetapi keturunan Adam dari air yang hina, mimma immahin, dari air yang hina. Air yang hina itu kondisinya lemah, kemudian berproses masuk ke rahim seorang ibu, dinamakan dengan janin, itu pun masih lemah. Lahir ke alam dunia berbentuk bayi, itu pun masih lemah. Anak kecil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, itu pun dikatakan masih lemah, belum bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus ibadah kepada Allah, belum. Mereka belum paham. Lalu kemudian kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah masuk ke fase kuat. Ini adalah masa muda. Masa muda mulai kuat, masa remaja, masa muda, terus itu masa kuat. Nah, di masa kuat ini apakah kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah? Padahal masa kuat ini sebentar. Kata Allah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat, setelah masa muda, masuk ke masa lemah lagi. Bahkan wasyaibah, beruban mulai. Rambutnya sudah mulai menyala.
wahanal azmu, kata Nabi Zakaria itu di surah Maryam, tulangnya itu udah kuat lagi, udah lemah tulang-tulangnya. Yang tadinya kuat udah mulai lemah. Washta'ala ar-ra's syaiba, kemudian kepalanya pun sudah beruban. Jadi para bapak sekalian, para jamaah sekalian, kita lahir ke alam dunia dalam kondisi lemah. Kemudian kita menghadap Allah di akhir kehidupan kita dalam kondisi lemah. Nah, dalam kondisi lemah ini otomatis sebagaimana yang kita pahami, kita tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kecil banyak mainnya, belum paham agama, belum mengerti apa itu Allah Subhanahu wa taala, belum mengerti itu syariat, tata cara salat yang baik, sehingga salat hanya sekedar salat. Di akhir kehidupan dalam kondisi lemah, tidak bisa berdiri lama-lama lagi karena sudah bermasalah. Ada yang sudah stroke, macam-macam sudah mulai terasa. Nah, ini kalau kita berpikir ke arah ini, kita sadar bahwa kita punya kelemahan. Sehingga karena kelemahan itu, umur pendek, kemudian kondisi tubuh diawali dari masa lemah, kemudian diakhiri pula menghadap Allah dalam kondisi lemah, itu kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal dalam jumlah yang banyak. Maka karena kita sadar akan hal itu, seharusnya sebagai manusia yang berakal, yang mengerti, yang mampu untuk berpikir merenung, ini memanfaatkan momen di bulan suci Ramadan ini, usia yang masih ada ini, tubuh yang masih kuat, yang masih sehat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian umur kita misalkan taruh 60 tahun. Umur kita 60 tahun. Apakah full 60 tahun ibadah? Tidak. Masa kecil, kemudian masa akhir kehidupan. Kemudian lagi dipotong waktu tidur, waktu bermain. Jika dikurangi dengan berbagai macam kegiatan itu, yang murni, yang pure kita ibadah itu berapa? Sedangkan kita berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Tetapi ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun hambanya ini misalkan ibadahnya sekian tahun, tetapi ketika masuk surga ya selamanya dalam surga. Tidak berbanding lurus, misalkan ibadahnya 50 tahun, oh di surga nanti 50 tahun, enggak. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang Allah berikan. Walaupun ibadahnya hanya sekian tahun, tapi ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu khalidina fiha abada. Walladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, sanudkhiluhum jannat, kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Kemudian para jamaah sekalian, ibadah kita yang sedikit jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, pertanyaannya, apakah ibadah kita yang sedikit itu kualitasnya seperti apa? Apakah misalkan contoh sholat 5 waktu, sholat kita apakah sudah benar-benar iqamatus sholat sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran? Ketika disebutkan kata sholat itu diawali dengan kata iqamah, yuqimuna sholat wa aqimus sholat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Apa maksud iqamatus shalah ini? Dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya adalah di sini misalkan contoh oleh Syekh Abdullah Syarqawi, kemudian Al-Imam Al-Qushairi menjelaskan iqamatus shalah itu seseorang di dalam salatnya dia sesuai dengan syarat rukunnya. Rukun-rukun salatnya dia tunaikan dengan sempurna. Syarat sahnya salat dia tunaikan dengan sempurna. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Kemudian setelah itu, setelah sempurna secara hukum fikih, sholatnya secara zahir dikatakan sah. Kemudian dia bisa mengkondisikan hatinya untuk khusyuk, fokus ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iqamatus shalah. Sedangkan kata ulama, kebanyakan dari kita baru sekedar wujudus shalah, hanya sekedar menampakkan sholat, hanya sekedar rupanya, bentuknya sholat saja, kelihatannya sholat. Tapi hakikatnya bahkan ketika awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran kita sudah kemana-mana, sudah berpikir bisnis, memikir teman, memikir hobi dan segala macamnya. Kemudian setelah berdiri baca Fatihah masih juga memikirkan yang lain. Mulut kita membaca Fatihah tapi masih memikirkan yang lain. Kemudian setelah baca Fatihah baca surah, kemudian ruku, di ruku apakah kita khusyuk? Masih juga memikirkan yang lain.
Nah inilah kualitas kita para hadirin yang harus kita perbaiki, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Maka para hadirin sekalian, ambil kesempatan yang berharga ini di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas diri kita, khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang diamanahkan oleh pihak DKM, bahwasanya kajian kita, pembahasan kita adalah tentang Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Berbicara tentang kemuliaan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena dasar keimanan, wa ihtisaban, dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di hadis yang lain, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salawatu al-khamsu", salat yang 5 waktu. "Wal jumu'atu ilal jumu'ati", salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya. "Wa Ramadan ila Ramadana", Ramadan kepada Ramadan berikutnya. "Mukaffiratun lima bainahunna", itu adalah sebagai penghapus dosa antara salat 5 waktu dengan salat 5 waktu, antara Jumat dengan salat Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan. Itu menghapus dosa-dosa kita. Idza jatanaba al-kaba'ira, apabila seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Nah, di sini di antara kemuliaan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Lalu dosa yang mana? Oleh para ulama dijelaskan, maksud di sini adalah as-shaghair, yakni dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, kemudian memakan riba dan lain sebagainya, itu perlu taubat yang khusus, menyesal, berhenti daripada perbuatan dosanya, kemudian dia bertekad kuat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Itu perlu taubat khusus. Adapun dosa-dosa yang lain, dosa-dosa kecil, ulama mengatakan apa maksud dosa kecil itu? Dosa kecil itu satu perbuatan yang diharamkan yang bisa menjadi perantara kepada dosa besar. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian. Contohnya misalkan dosa besarnya zina. Nah, dosa kecilnya adalah tidak menjaga pandangan, melihat kepada yang bukan mahram, melihat kepada yang diharamkan, sehingga itu menjadi perantara yang akhirnya karena dia tidak bisa menjaga pandangan, nanti efeknya nanti menuju dosa besar. Itu ulama mengatakan. Tetapi para jamaah sekalian, dosa kecil itu kata ulama gak boleh dianggap enteng. Dosa kecil itu la saghirata ma'al yasr, gak ada dosa kecil jika dosa kecil itu dilakukan secara terus menerus. Dosa kecil ya gak boleh dianggap enteng, karena maksiatul kabiri kabir, maksiat kepada zat yang maha besar, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, itu adalah sesuatu yang besar, bukan dianggap sebagai hal yang enteng. Itu pembangkangan yang besar. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan dalam hatinya itu satu titik hitam. Dosa lagi, titik hitam lagi, dosa lagi, terus sampai penuh dengan titik hitam. Akhirnya sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, sudah ada ron di sini, sudah berkarat hatinya. Kalau sudah berkarat itu agak sulit, perlu usaha yang keras untuk membersihkannya, perlu usaha yang ekstra untuk membersihkannya. Nah, ini gak boleh dianggap enteng dosa kecil ini, dosa-dosa kecil ini. Bahkan di dalam surah An-Nur misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira bahwa hal demikian itu satu yang hayyin, yang enteng, tetapi hakikatnya di hadapan Allah adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Oleh para jamaah sekalian. Nah, dosa kecil ini bisa dihapus dengan amal soleh. Di antaranya itu tadi, termasuk puasa Ramadan, kemudian as-salawat al-khams, salat 5 waktu. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain menyampaikan salat itu diibaratkan seperti sungai, aliran sungai yang mengalir melewati salah satu rumah seseorang. Kemudian seseorang itu
di sungai tersebut mandi sebanyak 5 kali sehari. Kira-kira bersih apa enggak itu? Kalau mandi sehari 5 kali, bersih tidak? Bersih itu. Nah itu sholat 5 waktu demikian. Bisa menghapus dosa-dosa yang kecil. Dalam surah Al-Hud Allah sampaikan, dalam surah Hud Allah sampaikan, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Nah ini maksudnya dosa-dosa kecil, karena dosa besar butuh taubat yang khusus, yang benar-benar. Nah yang menghapus dosa kecil, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat juga. Tapi ada syaratnya, tadi disebutkan man shoma Ramadan, kalau mau dapat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, syaratnya apa? Iman. Dasarnya harus iman. Jadi puasanya itu karena memang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di Al-Qur'an disampaikan diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi dia yakin bahwa puasa Ramadan itu wajib. Itu atas dasar keimanannya. Gak boleh atas dasar yang lain. Mungkin misalkan puasa Ramadan, saya puasa Ramadan karena malu sama tetangga, sama teman-teman. Masa apa kata mereka nanti kalau saya gak puasa? Nah, itu berarti bukan dasar keimanan. Kita harus atas dasar keimanan kalau mau diampuni dosanya. Kemudian ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan-tujuan yang lain puasanya. Bukan untuk liyasrifa wujuhan nas ilaih, supaya memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, karena supaya dipuji, supaya dapat perhatian. Bukan tujuan itu. Benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayyuridal 'abdu bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah duna syai'in akhar. Yang namanya ikhlas itu adalah seseorang bermaksud dengan ketaatannya itu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Nah, jadi kalau mau diampuni dosa, dasarnya keimanan. Ya, di antara yang wajib kita imani yaitu ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Enggak boleh seseorang itu mengimani Al-Quran hanya sebagian ayat saja, enggak boleh. Kita wajib mengimani Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Enggak boleh pilih-pilih ayat, enggak boleh. Wah, ini ayat cocok nih, saya senang, saya imani. Kalau enggak senang, enggak imani, enggak boleh. Enggak boleh pilih-pilih. Kalau tidak beriman saja, tidak beriman kepada satu ayat di dalam Al-Quran, itu efeknya apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Jangankan satu ayat, satu kata aja, merubah satu kata dengan sengaja, atau mengulangi satu huruf Al-Quran, itu efeknya itu murtad. Itu ulama Imam Nawawi menyampaikan. Imam Nawawi yang diakui keilmuannya sampai sekarang, dibaca kitab yang karangannya banyak, dari Riyadhus Shalihin, At-Tibyan fi Adabi, Kamalatul Quran, dan banyak karangan Imam Nawawi, luar biasa. Nah, ini para jamaah sekalian, ini kemuliaan Ramadan. Ya, di antara kemuliaan Ramadan dia bisa menghapus dosa-dosa kecil. Itu syaratnya itu. Yang pertama iman, dasarnya keimanan. Kedua, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di hadis yang kedua tadi disebutkan idza jatanaba al-kaba'ir. Apabila seseorang itu menjauhi al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Bahkan di dalam surah An-Nisa Allah sampaikan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir, kata Allah, kami akan hapus sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Ya, jadi syarat yang ketiga harus menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa besar. Ya, maklum dosa-dosa besar membunuh, berzina, ya, termasuk juga fitnah, yaitu dosa besar. Ya, menuduh orang lain berzina dan segala macamnya. Termasuk sebagian ulama mengatakan makan riba. Kemudian sebagian ulama ada yang menyatakan menggolongkan ke dalam dosa besar seseorang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Nah, ini perlu ditanya nih, si fulan gak puasa Ramadan, kenapa? Kalau dia tidak yakin kalau puasa itu wajib, ditanya kenapa gak puasa? Oh, saya yakin kalau puasa itu gak wajib. Nah, berarti dia kufur terhadap ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Efeknya itu murtad. Kalau dia tidak puasa Ramadan itu karena nakal, karena malas,
itu fasik. Kalau bahasa kita ini, mohon maaf bahasa kasarnya udah brengsek itu orang fasik itu gitu. Udah keterlaluan itu fasik. Nah, kalau kita dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan, nah, mulai sekarang diperbaiki ya, dikodok di bulan-bulan lain selain Ramadan. Itu jamaah sekalian, kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian di antara kemuliaan bulan Ramadan ini adalah diturunkan pada bulan Ramadan ini adalah Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Awalnya di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, langit pertama kata ulama. Itu secara sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu di bulan Ramadan tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Kapan itu rahasia ulama. Jadi ulama berbeda pendapat kapan tentang adanya Lailatul Qadar, ini rahasia Allah. Karena dirahasiakan, harusnya seseorang itu dia terus menjaga kualitas ibadah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Karena dia gak tahu di tanggal keberapa itu puasa Lailatul Qadar itu. Kalau seandainya seorang itu tahu, oh Lailatul Qadar tanggal 20 sekian misalkan, oh dia pasti akan fokus ke situ. Yang lain di hari-hari yang lain, Ramadan yang lain kurang fokus. Nah, itulah hikmahnya kenapa Lailatul Qadar ini dirahasiakan, supaya setiap hamba ini serius benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, Lailatul Qadar masyaallah. Nah, Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Nah, itu secara sekaligus. Lalu kemudian di Baitul Izzah ini kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, itulah yang turun secara berangsur-angsur berdasarkan sebab-sebab tertentu. Ketika sahabat bertanya tentang misalkan yas'alunaka 'anil qarnain, bertanya tentang Dzul Qarnain, yas'alunaka 'anil ruh, bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, bertanya tentang hukumnya khamr, bertanya tentang ini. Lalu kemudian jawabannya adalah berupa wahyu. Kata Nabi, nah, kalau belum turun wahyu Nabi belum menjawab, nanti turun wahyu. Nah, itu yang disebut dengan sababun nuzul, sebab turunnya Al-Qur'an. Itu berangsur-angsur berdasarkan kejadian tertentu. Ada kejadian tertentu, misalkan dalam satu waktu rumah tangga Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji. Jadi kalau kita mengalami ujian dalam rumah tangga itu satu hal yang biasa. Memang di dunia ini diuji oleh Allah. Hatta Nabi, manusia terbaik, kekasih Allah Nabi Muhammad, rumah tangganya pun diuji. Sayyidah Aisyah dalam satu kisah nih, kisahnya kembali dari satu peperangan, itu tertinggal ya. Singkat cerita, Sayyidah Aisyah tertinggal ketika pulang dari peperangan. Itu akhirnya akhirnya ditemukan oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, akhirnya Sofwan bin Mu'attal ini gak tega membiarkan seorang perempuan sendiri. Akhirnya ditemani kembali ke Madinah. Nah, orang-orang munafik yang ada di Madinah ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu mengambil kesempatan, wah ini kesempatan emas ini untuk memfitnah, untuk merusak nama baik Muhammad. Akhirnya difitnah dengan tuduhan yang keji. Jadi Sayyidah Aisyah difitnah, dituduh selingkuh, melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian Rasulullah pun sempat perasaannya berubah kepada Sayyidah Aisyah. Sempat berubah perasaannya sampai renggang hubungannya. Lalu kemudian berjalan beberapa waktu, akhirnya turun ayat Quran sebanyak 10 ayat khusus untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu perempuan yang suci, yang bersih daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Yaitu ada di surah An-Nur, ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum, dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini Al-Qur'an turun ke Nabi Muhammad berangsur-angsur. Nah, dari Baitul Izzah Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu ada sebab tertentu, misalkan seorang bertanya atau kejadian tertentu, akhirnya turun ayat Quran sebagai penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran sesuatu yang mulia, kitab yang mulia, dan merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW dibanding dengan mukjizat Nabi yang lain. Karena mukjizat Nabi itu banyak, tidak hanya Al-Quran saja. Ya, termasuk Isra wal Mi'raj, kemudian termasuk mengalir dari jari jemari Nabi Muhammad SAW air yang mengalir.
kemudian iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, kemudian bulan itu belah, kemudian dalam satu waktu, dalam satu kondisi ketika Nabi Muhammad SAW menikmati satu hidangan yang sedikit tapi bisa dinikmati oleh banyak orang sahabat. Hidangan yang sedikit, kalau secara pikiran kita nggak cukup, tetapi itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran mukjizat yang paling besar dibanding mukjizat Nabi Muhammad yang lain, bahkan lebih besar daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bisa dengan izin Allah membelah lautan, ya, wa idh faraqna bikumul bahra, dibelah lautan sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa melintasi, ya, berhasil lolos dari kejaran Firaun. Kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya memukul batu, kemudian memancar 12 mata air. Nah, Al-Quran lebih agung, lebih mulia daripada mukjizat Nabi terdahulu. Mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar dan termulia? Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran bisa kita rasakan sampai hari ini, para jemaah sekalian. Sampai hari ini kita masih bisa, kalau kita mau perdalam di Al-Quran, kita akan menemukan kemujizatan dalam Al-Quranul Karim. Baik itu dari segi maknanya, kedalaman maknanya, baik itu dari segi keindahan lafaznya, baik itu dari segi aspek yang berefek kepada ketenangan jiwa kita. Kita nggak paham Al-Quran, tetapi kenapa kita menetes air mata kita ketika mendengar ayat Quran, ya, dan kemujizatan yang lain. Nah, mujizat Nabi terdahulu atau mujizat Nabi yang lain seperti membelah lautan itu hanya disaksikan, hanya dirasakan oleh pengikutnya, oleh umatnya yang hidup pada saat itu, yang menyaksikan kejadian itu. Tetapi kita yang sekarang ini, di zaman sekarang yang jauh, ya, kehidupannya dari mereka, itu hanya mengimani saja, mengimani karena dijelaskan di Al-Quran dalam hadis yang sahih. Hanya mengimani dan percaya, iman, dan mengambil pelajaran daripada mukjizat tersebut. Hanya mendengar saja, kita nggak bisa menyaksikan lagi. Tetapi Al-Quran dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih terasa mukjizatnya itu sampai sekarang. Sehingga ada ulama sampai mengarang kitab, ada Ijazul Quran, mengarang khusus membahas tentang aspek-aspek kemujizatan Al-Quranul Karim. Itulah sehingga kenapa Al-Quran Karim dinyatakan oleh para ulama sebagai mukjizat yang terbesar, yang termulia. Karena dari segi keistimewaannya tadi dibanding mukjizat-mukjizat yang lain. Para jemaah sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, harus mendekat kepada hal yang mulia, harus nempel kepada hal yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, khususnya di bulan Ramadan ini. Ini adalah momentum, saat yang tepat kita harus mulai belajar, berusaha. Kita paksakan diri kita untuk mulai mendekat kepada Al-Quranul Karim. Mulai mendekat kepada Al-Quranul Karim. Supaya kita mendapatkan keuntungan yang akan didapat oleh orang-orang yang dekat kepada Al-Quranul Karim, atau mereka disebut dengan sahibul Quran atau ahlul Quran, ahli Quran. Karena di dunia senantiasa dekat dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Apa yang akan didapat oleh orang yang dekat dengan Al-Quran? Jelas, ya. Misalkan dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf saja, satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatun, bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Tetapi alif itu satu huruf. Walamun harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Dan mim itu satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Berarti kali 10 berapa? 30. Kalau Al-Fatihah, kalau Al-Baqarah, kalau 30 juz berapa? Apalagi di bulan Ramadan, lipat gandaannya lebih banyak lagi.
Itu keuntungan yang pertama. Karena kita sadar tadi umur kita itu sedikit. Kita ini lemah, nggak bisa seperti Nabi Muhammad tuh. Yang sholatnya itu, Nabi Muhammad sholat malamnya itu, satu rakaatnya itu yang dibaca apa? Sekalian. Al-Baqarah, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Sampai sahabat tuh heran nih, kayaknya selesai Al-Baqarah nih, ruku nih. Lanjut ternyata Ali Imran. Lanjut sampai An-Nisa. An-Nisa itu juz berapa itu akhir An-Nisa? Al-Baqarah saja itu udah 2 juz lebih, bayangkan. Udah 20 halaman lebih. Kemudian Ali Imran, akhir Ali Imran itu udah mendekati akhir di juz 4. Juz 4 udah mendekati akhir. Kemudian An-Nisa itu udah masuk juz 6. Udah masuk 5 halaman awal dari juz 6. Bayangkan 5 juz. Ada yang kuat di antara kita? Ada yang kuat. Kita aja nih para penghafal Al-Quranul Karim jarang yang bisa sampai 1 rakaat Al-Baqarah. Ya. Kalau 5 halaman ya menghafal Al-Quran karena terbiasa bisa. Atau 1 juz, ada yang bisa tarwih. Ya. Ada yang taruhnya tuh semalam itu 1 rakaat, 2 rakaat itu 1 juz ada. Itu penghafal Al-Quran. Tapi siapa seperti Nabi Muhammad SAW? Apakah istiqomah seperti Nabi? Kita nggak sekuat Nabi, maka perlu kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Jadi, berupa yaitu harus dekat dengan Al-Quran, puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya. Kemudian para hadirin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan ya, satu hadis ya, di bab yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Itu disebutkan ada satu hadis, wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nawas bin Sam'an, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi. Nanti hari kiamat akan didatangkan, ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dengan ahlinya, ahli Al-Qur'an. Siapa ini ahli Al-Qur'an? Di hadis yang di kalimat selanjutnya, di hadis tersebut disampaikan, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang dulu mereka ketika di dunia ini mengamalkan Al-Qur'an. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran itu menjadi tameng, ada di depan orang tersebut, di depan ahli Quran tersebut. Untuk apa? Tuhajjani, untuk menjadi pembela, menjadi saksi pembela akan kesolehan orang tersebut. Bahwa ketika di dunia ini, saya ini Al-Baqarah, Ali Imran sering dibaca, sering diamalkan. Saya bersaksi, ya Allah, ini orang soleh, meminta dimasukkan dalam surga. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran itu bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat penolong bagi pengikutnya, bagi sahabatnya tadi yang senantiasa istiqamah dekat dengan Al-Quran. Nah para jemaah sekalian, hari kiamat ini kita beriman kepada hari kiamat ya, beriman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat ini nggak bisa kita anggap enteng. Disampaikan misalkan di surah Abasa, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, disebutkan di surah Abasa. Nah, yauma yafirrul mar'u min akhi, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari tersebut seseorang kabur daripada saudaranya, gak peduli dengan saudaranya lagi. Wa ummihi wa abi, gak peduli kepada ibu bapaknya, gak peduli lagi. Wa sahibatihi wa bani, gak peduli kepada istri dan anaknya, gak peduli. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena pada hari itu setiap orang sibuk dengan nasibnya masing-masing. Ini saya ini selamat apa enggak? Surga apa neraka saya ini? Aduh, saya di dunia ini pernah melakukan keburukan-keburukan. Masing-masing pikirannya, saya punya dosa, pernah dosa ini diampuni tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak mikir anak, istri, nggak mikir lagi. Padahal di dunia kita sekuat tenaga kerja banting tulang untuk siapa? Untuk anak istri. Kita berusaha untuk membuat hidup mereka nyaman, kebutuhannya terpenuhi, kemudian menjamin keamanan mereka. Kita upayakan. Tapi di hari kiamat, setiap orang itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Siapa yang akan menyelamatkan itu? Yaitu tadi Al-Quran Karim, amal soleh kita ketika di dunia ini.
Maka ambil kesempatan yang masih ada ini, selagi kita masih hidup di dunia, belajar untuk mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Lalu kemudian dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Ramadan ini? Dengan cara apa? Ya tentu setiap orang punya levelnya masing-masing. Kalau kita belum pandai membaca Al-Quran, mulai daripada belajar membaca Al-Quran, belajar membacanya. Kalau ingin tahu maknanya, ya bertanya kepada orang yang lebih berilmu, kepada ustadz, kepada ulama, orang-orang alim. Tanya, dekati mereka. Jangan sampai kita dekat dengan Al-Quran tapi tidak mendapatkan keuntungan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kalau kita sadar misalkan kita belum pandai membaca Al-Quran. Kalau orang pandai membaca Al-Quran, kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran itu derajatnya disamakan dengan malaikat safaratil kiramil bararah, yang mulia, yang baik. Kemudian kalau orang itu terbata-bata dalam proses belajar, masih terbata-bata, tapi dia terus berusaha untuk istiqomah membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syakun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tata'ta wa huwa alaihi syakun lahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Masih dapat pahala. Nah, tetapi kalau orang itu tidak mau belajar Al-Quran, nah ini satu kecelakaan. Alhamdulillah, sampai kata Nabi itu sedih. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Quran dikesampingkan, mahjur, tidak diabaikan. Nabi itu sedih. Nah, mulai belajar itu kapan saja. Belajar itu tidak pandang umur, minal mahdi ilal had. Ya, selagi kita masih hidup tetap wajib belajar Al-Quran Karim. Jangan sampai terbatas oleh usaha, saya sudah tua, malu. Karena umumnya para pengajarnya lebih muda, malu. Nah, ini rasa malu ini yang harus kita hilangkan. Wah malu, wah ini macam-macam. Itu yang harus kita hilangkan. Yang kita pandang adalah keuntungan yang akan kita dapat kalau kita dekat dengan Al-Quran Karim. Seseorang yang fokusnya itu ingin mendapatkan keuntungan, misalkan dalam berdagang, dia dagang apa saja, dagang di kaki lima misalkan, dagang cilok, gorengan, macam-macam. Mereka sampai mengesampingkan rasa malu mereka. Apakah mereka tidak punya rasa malu? Punya. Setiap orang punya rasa malu, punya harga diri. Tapi mereka mengesampingkan harga diri mereka, mengesampingkan rasa malu mereka untuk dapat apa? Dapat keuntungan dunia. Nah, kita ingin keuntungan dekat dengan Al-Quran, tapi masih terhalangi rasa malu. Padahal Al-Quran jika dibandingkan dengan rupiah jauh sekali, tidak ada bandingannya. Nah, kita mulai daripada belajar membacanya. Ya, bahkan yang sudah punya pesantren, yang sudah punya santri, bisa meluluskan para penghafal Al-Quran puluhan, ratusan, itu masih terus belajar Al-Quran. Ketika ada seorang ulama yang kualitas bacaannya lebih bagus, dia mendekat belajar untuk dapat sanad, untuk dikoreksi bacaannya, bagaimana makhrajnya, hurufnya bagaimana, sifatul hurufnya bagaimana dalam membaca Al-Quran. Mereka masih terus belajar. Nah, kita yang masih ada kekurangan ini tentu harus lebih semangat lagi. Mereka saja yang sudah hafal Al-Quran, paham tafsir, masih terus belajar, masih tetap datang ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Madinah, ke Timur Tengah, ke orang-orang yang alim datang untuk apa? Untuk dikoreksi bacaannya. Minimal Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena Fatihah itu adalah termasuk merupakan rukun sholat. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Fatihah ini harus benar, harus sempurna cara bacanya, hurufnya harus sempurna. Sod dibaca sod, gak boleh dibaca sin. Hak dibaca hak, gak boleh hak gede. Alhamdu bukan alhamdu. Alhamdu tipis. Istifal huruf dal bukan alhamdu. Alhamdu itu hurufnya gak boleh diganti. Mengganti satu huruf berubah makna.
Itu konsekuensi dalam bahasa Arab. Hurufnya diganti satu, rubah mana. Harokatnya diganti satu, rubah. An'amta, kemudian kita baca an'amtu, ya jelas, rubah mananya. An'amta, ya. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. An'amta, engkau telah berikan nikmat. Kalau an'amtu, jadi saya yang telah berikan nikmat. Ya, siapa kita? Ini hamba. Itu jauh sekali. Padahal harokatnya saja. Fathah diganti dhammah. Jadi harus mulai, yang pertama belajar mengucapkan huruf yang baik. Kemudian di antara yang kita fokuskan dulu adalah Al-Fatihah. Mulai dari Bismillah sampai Waradhdallin, harus benar Fatihahnya, karena menentukan keabsahan sholat kita. Makanya yang jadi imam itu yaitu yang paling bagus bacaannya. Kata Nabi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Akan mengimami satu kaum yang paling aqra', yang paling fasih bacaannya, yang paling bagus bacaannya. Bahkan ada ulama menafsirkan lafaz aqra ini dengan yang paling paham terhadap kitab Allah. Ya, jadi apalagi dia udah bacaannya bagus, hafal Al-Quran 30 juz, paham maknanya. Ya ummul qaum. Kenapa? Karena imam ini adalah itu tadi menanggung bacaannya makmum ini. Kalau ketika ada makmum yang masbuk misalkan, makmum masbuk itu misalkan dia datang terlambat, dia baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku, berarti dia nggak selesai Fatihahnya. Ini tanggung siapa? Ditanggung oleh imam tadi. Itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan demikian. Jadi imam ini harus benar bacaannya, harus bagus, nggak boleh diganti. Nah, itu para hadirin sekalian yang perlu kita perhatikan dalam upaya kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Mulai daripada membacanya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah belajar membaca yang baik, termasuk di sini yang mau menghafal, yang mulai menghafal juga. Setelah itu, lalu belajar memahaminya. Nah, untuk memahami Al-Quran ini, ya tentu kita harus belajar. Gak cukup dengan hanya baca terjemah, karena terjemah itu terlalu singkat. Kadang kita masih bingung baca terjemah ini. Harus baca kitab tafsir, berguru kepada para ulama yang ahli di bidang Al-Quranul Karim. Kita ada bermasalah, bingung motor kita ini kenapa gak nyala ini, kita pasti dibawa kepada siapa? Orang yang ahli. Nah, apalagi Al-Quranul Karim, bukan main-main. Tentu kita harus belajar. Untuk bisa menafsirkan Al-Quranul Karim itu perjalanannya panjang. Saya pribadi masih berproses, belum sampai kepada derajat orang yang bisa menafsirkan Al-Quran, jauh sekali. Karena harus menguasai bahasa Arab, harus dasarnya itu harus hafal Quran 30. Itu tekadnya mufasir, ahli tafsir Quran itu minimal harus hafal Quran 30 juz. Karena nggak bisa kalau nggak hafal Quran 30 juz. Karena satu ayat dengan ayat yang lain itu saling berkaitan. Ayat ini kadang ditafsirkan oleh ayat ini. Ayat ini kita bingung, ini penjelasan gimana? Oh, penjelasannya ada di surah ini, di ayat ini. Sehingga dikhawatirkan sekali kalau seseorang itu menafsirkan Quran sedangkan dia tidak hafal Quran 30 juz. Belum lagi nanti harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu cabangnya banyak sekali itu. Ya. Nahwu, shorof, ya, kemudian ada aspek balaghahnya, ma'ani, bayan, badi, dan lain sebagainya. Harus paham ulumul Quran, ulumul hadis, harus paham usul fiqih, harus hafal hadis juga, harus paham betul kehidupan Nabi dengan para sahabat. Kenapa harus paham kehidupan Nabi? Ya tentu karena tafsir pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang menafsirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi jumlahnya yang ditafsirkan oleh Nabi itu nggak banyak ternyata. Nah, kemudian harus paham sahabat, karena sahabat yang dekat dengan Nabi, yang ketika ada persoalan bertanya kepada Nabi. Harus paham kehidupan sahabat, karena Al-Quran itu turun kepada mereka gitu. Mereka ada masalah, Nabi dengan para sahabat ada satu kondisi, satu problem, satu persoalan, penyelesaiannya adalah ayat Quran. Nah, mereka tentu lebih paham terhadap makna daripada ayat Quran yang diturunkan itu. Jadi harus paham kehidupan para sahabat, para tabi'in. Kemudian harus punya wawasan yang luas tentang pemahaman ulama terhadap tafsir Al-Quran. Wawasannya harus luas. Itu perjalanannya panjang. Maka kita untuk memahami Al-Quran ya tentu kita tanyakan kepada orang yang ahli.
Contoh misalkan di Al-Quran itu ada nasakh mansuh namanya, nasakh mansuh dalam ulumul Quran. Ada satu ayat yang mansuh dihapus hukumnya gitu. Ayat itu masih tercantum di mushaf, Contoh misalkan ya di surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian masih dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Dulu itu kan awal-awal Islam belum diharamkan itu khamar. Orang-orang Arab Madinah masih senang minum khamar. Sampai ada satu kejadian apa? Seseorang mengimami sholat sedangkan dia masih dalam pengaruh alkohol, pengaruh khamar, akhirnya bacaannya tidak karuan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ini ayat ini kata ulama, ini dimansuh, dihapus apa? Hukumnya oleh ayat yang lain. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Oleh ayat di surah Al-Maidah. Sungguhnya khamr itu adalah najis, perbuatan setan, haram mutlak itu. Jadi khamr itu enggak langsung sekaligus diharamkan. Nah kalau seseorang cuma baca misalkan ayat di surah An-Nisa tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wah, ini yang diharamkan ini kalau mau dekat-dekat sholat aja nih. Kalau masih jauh nih, soalnya kan sholat zuhur jam 12 misalkan. Ini baru jam 8, masih jauh nih, masih boleh minum nih. Masih jauh nih. Ini betapa kacau sekali seseorang. Ketika ditanya, "Oh, kenapa kamu lakukan itu?" Ini ada dalilnya di Al-Qur'an ini. La taqrabus shalah wa antum sukara. Haram itu kalau mau dekat sholat aja. Nah ini kalau nggak paham, ternyata di dalam ilmu Al-Quran ada nasakh mansuh namanya. Jadi satu ayat itu masih tetap dibaca, tetapi hukumnya digantikan oleh ayat yang lain. Yaitu ayat tadi innamal khamru wal maisir. Ayat innamal khamru wal maisir mengganti ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah dari aspek hukumnya. Ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah tetap tercantum di mushaf. Ya, tetapi kandungan maknanya hukumnya sudah dinasakh, dimansuh. Nah itu salah satu contoh ketika seorang ingin memahami Al-Quran Karim, gak bisa kita paham sendiri, harus ada pembimbing, orang yang ahli, yang alim. Kita ini lahir di Indonesia, Al-Quran bahasa Arab. Kita kalau gak paham bahasa Arab kacau juga. Kalau hanya terjemah gak bisa. Nah kita harus tentu kepada orang yang ahli, yang sudah ahli bahasa Arab segala macam. Ketika kita bingung baca ayat, ya ayat itu ada yang muhkamat. Muhkamat itu ayat yang jelas kita baca, udah kita paham, udah maknanya udah paham, udah. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, udah paham kita. Itu muhkamat. Tapi ada ayat-ayat yang lain perlu penjelasan, bahkan ada ayat mutasyabihat dan segala macamnya. Itu langkah selanjutnya setelah kita belajar membaca, kita bisa tingkatkan kepada memahami Al-Quran Karim. Nah kalau kita misalkan spesialisasinya tidak di situ, ya mungkin kita misalkan spesialisasi di ekonomi atau di yang lainnya, di kedokteran misalkan, atau di keilmuan sosial misalkan, ilmu politik segala macam, ya nggak apa-apa tekuni itu ya. Tentu kalau untuk misalkan memperdalami Al-Quran sampai ke secara detail ya mungkin itu bagian biarkan orang lain. Tapi kalau kita ingin dapat pahalanya bisa dengan cara membantu orang-orang yang belajar Al-Quran. Kita ingin pahala menghafal Al-Quran, kita udah tua nih, gak bisa nih, udah sibuk nih, udah banyak tanggung jawab, ada bisnis, perusahaan, ada tanggung jawab keluarga, macam-macam. Kita gak bisa nih. Gimana caranya dapat pahala menghafal Al-Quran? Oh, saya punya rumah daripada kosong gak ditempatin, daripada gak manfaat, udah cari penghafal Al-Quran yang butuh tempat, nih tempat saya, silahkan gunakan untuk menghafal Al-Quran, diwakafkan misalkan. Itu salah satu contoh kita dapat pahalanya, pahala yang terus mengalir. Kita gak hafal Quran tapi kita sudah meninggal, tapi ngalir terus pahalanya. Begitu pula membantu orang-orang yang menuntut ilmu, memperdalam Al-Quran. Bahkan ulama itu menyarankan seseorang yang ingin keturunannya, anaknya itu menjadi orang alim, menjadi ulama, dia harus menghormati kepada ulama. Menghormati ulama. Jadi itu diantara amalannya. Dia bukan ulama, si bapak itu bukan ulama, tapi dia berharap diantara keturunannya akan menjadi orang alim.
maka dia di antara amalannya adalah dengan cara memuliakan ulama, membantu orang-orang soleh. Nanti Allah akan jadikan di antara keturunannya jadi yang jadi ulama. Bahkan seorang bapak itu di dalam mendidik anaknya, selain dengan cara zahir ya, dengan ilmu parenting ya, segala macam dia didik caranya begini, disekolahkan segala macam, itu harus ada cara batin. Cara batin itu ya tentu dengan menjadikan diri seorang bapak itu soleh. Kalau diri kita soleh, insya Allah anak kita dijadikan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya seorang bapak bisa menjadi sebab solehnya seorang anak. Bahkan di surah Al-Kahfi, itu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa melakukan satu perjalanan masuk ke satu daerah itu fa'abau ayyudhayyifuhuma. Penduduk di daerah tersebut tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa melakukan perjalanan, otomatis perutnya lapar, haus, gak dijamu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam inisiatif, itu ada satu tembok yang udah runtuh, itu dibangun lagi, diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kata Nabi Musa, wah ini jasa, ini satu pekerjaan, ini kita berhak mendapatkan upah nih. Itu kita berhak mendapatkan upah ya, kata Nabi Khidir. Karena Nabi Musa terus bertanya terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, kata Nabi, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ya, ketika awal perjalanan ada satu kapal dibolongi oleh Nabi Khidir, Nabi Musa protes. Kemudian kedua ada satu anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir, gak punya dosa anak kecil, protes Nabi Musa. Terakhir itu tadi ada dinding dalam keadaan kelaparan, oh kita berhak punya dapat ujrah nih. Akhirnya kata Nabi, qala hadza firaqu wa baini wa bainik. Ini perpisahan kita. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Saya akan jelaskan kepadamu sesuatu yang kamu tidak mampu bersabar. Jelaskanlah kenapa kapal itu dibolongi, ternyata itu akan dicuri oleh raja yang zalim. Kalau dikasih bolong sedikit, kira-kira dicuri gak? Nah, yang dipilih yang bagus. Akhirnya kalau bolong sedikit tinggal ditambah lagi, diperbaiki sedikit. Kemudian anak kecil, ini tentu ilmunya Nabi Khidir beda, tentu syariatnya, hukumnya Nabi Khidir beda dengan kita. Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Khidir tahu dari Allah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Kahfi bahwa anak itu akan menjadi anak yang durhaka, akan mencelakakan kedua orang tuanya, menyebabkan orang tuanya celaka masuk ke dalam neraka, sehingga dibunuh oleh Nabi Khidir, berharap digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang soleh. Nah terakhir Nabi Khidir memperbaiki satu dinding. Ternyata di bawah dinding tersebut, di bawah tembok tersebut ada satu simpanan harta, kanzun, ya, perbendaharaan harta, simpanan harta yang disimpan oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Sehingga ketika Nabi Khidir menjelaskan, wa ammal jidar, adapun dinding yang saya tegakkan itu, fakana li ghulamaini, itu milik dua anak kecil, yatimain, yang yatim. Fil Madinah, dalam satu negeri, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Di bawahnya ada simpanan harta yang akan diserahkan ketika anak ini sudah dewasa. Kalau anak kecil diserahin harta belum bisa mengelola harta, habis. Atau mungkin dicuri orang lain, ditipu dan segala macam. Nah, ketika dewasa baru akan dikasihkan. Nah, kenapa Nabi Khidir membantu ini? Di antaranya yang dijelaskan ulama, wa kana abuhuma shalihan. Sebabnya apa? Bapak dari kedua anak yatim ini adalah seorang yang soleh. Sebagian ahli tafsir mengatakan qila al-jad as-sabi. Ini bapaknya ini ternyata kakeknya yang ketujuh. Bayangkan, ini yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh. Ternyata kesolehan kakeknya yang ketujuh itu masih berefek ke cucunya itu yang jaraknya jauh, mungkin gak kenal. Sebagian mufassir mengatakan. Jadi kesolehan seorang bapak itu bisa menyebabkan menjadi kesolehan seorang anak. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan beliau karena saking solehnya di dalam menjadi pemimpin, kalau bahasa kita ini presiden, sangat adil, itu saking solehnya. Kalau ada orang bertamu ke kantornya, ke ruangannya, ini kalau zaman dulu belum pakai listrik, masih pakai ini, pakai api, pakai obor, pakai lampu itu. Ketika datang ke Umar bin Abdul Aziz, seorang itu ditanya, ini untuk urusan apa nih? Urusan negara apa urusan pribadi? Kalau urusan pribadi itu lampunya itu dimatikan itu. Saking hati-hatinya, saking waroknya Umar bin Abdul Aziz, sehingga dijuluki sebagai Umar kedua. Umar pertama Umar bin Khattab, kedua Umar bin Abdul Aziz.
Nah, Umar bin Abdul Aziz di akhir hidupnya, setelah beliau sebelum wafat, itu ternyata tidak meninggalkan harta warisan, sehingga seorang tuh heran, ini presiden pernah menjabat sebagai presiden, kenapa ini nggak meninggalkan harta warisan? Kata Umar bin Abdul Aziz, katanya, jika anak saya soleh maka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang menjamin orang-orang yang soleh. Kalau anak-anak saya soleh, saya nggak perlu khawatir masa depan mereka. Dan ternyata benar, kalau kita baca sejarah, singkat cerita, itu anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang soleh itu setelah mereka dewasa ternyata kaya-kaya. Bahkan dalam satu waktu berhasil menyumbangkan kuda yang banyak dalam satu peperangan. Dan ternyata raja yang lain yang meninggalkan harta yang banyak, saya lupa namanya, itu setelah dewasa anaknya itu ternyata jadi orang yang miskin. Nah, ini perlu kita tiru bahwa Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Kalau anak saya soleh, nah, sudah dijamin sama Allah. Kalau anak saya pendosa gimana? Kata Umar bin Abdul Aziz, dia membacakan satu ayat di surah Al-Qasas. Qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku, falan akuna zahiran lil mujrimin. Maka sama sekali saya tidak akan gunakan untuk membantu orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau berbuat dosa nggak dibantu sama Allah. Itu menurut luar biasa. Itu para hadirin sekalian, kalau anak kita ingin soleh, yaitu tadi kita harus soleh dulu. Di antara caranya itu tadi, mendekatkan diri kepada Al-Quran Karim. Para ulama yang super sibuk daripada kita, lebih sibuk, yang jabatannya presiden, khalifah, Utsman bin Affan, khalifah kalau zaman sekarang presiden, itu setiap hari hatam Al-Quran, satu hari hatam Al-Quran. Kok bisa? Kita baca satu halaman, satu juz aja berat, kenapa? Ya tentu orang yang sudah berpengalaman, terbiasa, yang sering lebih mudah, lebih ringan. Kalau bapak-bapak misalkan profesinya ada yang menjahit baju, kalau masih pemula mungkin sehari itu belum selesai itu baju, membuat baju. Tapi kalau sudah ahli, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, sehari bisa beberapa baju. Nah, begitu pula dengan membaca Al-Quran Karim. Kalau seorang itu mulazamah, muamalahnya dengan Al-Quran secara instan, istiqomah terus-menerus, nah itu tadi seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Walaupun jabatannya presiden sibuk luar biasa, setiap hari hatam Al-Quran. Bahkan ada ulama yang hatamnya itu dalam 2 rakaat sholat, jelas disebutkan oleh Imam Nawawi. Bahkan sampai ada yang sehari itu 8 kali hatam. Gimana hatamnya itu? Siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Itu ulama luar biasa. Nah, gimana caranya kita ini supaya meniru mereka? Yang mulai dari sedikit demi sedikit. Kata ulama, minimal sehari itu setengah juz, baca sehari setengah juz, berarti khatam selama 2 bulan, ya, khatam selama 2 bulan kalau sehari setengah juz. Lalu kalau sudah istiqomah 2 bulan, mulai meningkat 1 hari 1 juz, 1 bulan khatam Al-Quran, meningkat lagi sampai 10 hari khatam Al-Quran, meningkat lagi sampai 7 hari khatam Al-Quran, sampai 5 hari, 4 hari, ada sampai 3 hari. Itulah amalannya para sahabat, para tabi'in, para ulama, semacam itu. Padahal mereka juga sih. Imam Syafi'i, riwayatnya masyhur. Imam Syafi'i diriwayatkan di bulan Ramadan beliau hatam sebanyak 60 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau ditanya apakah Imam Syafi'i nganggur, gak sibuk? Beliau untuk ulama, udah kelasnya internasional. Bayangkan oleh bapak sekalian, itu tamunya gak berhenti. Kenapa? Karena orang itu banyak masalah, ingin penyelesaian, ingin bertanya kepada Imam Syafi'i. Jangankan sekelas Imam Syafi'i, ulama yang di Indonesia aja itu sibuknya luar biasa. Diminta untuk datang ke sini, ke sini. Dimanapun dikerumunin oleh orang banyak. Tetapi Imam Syafi'i mampu di bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. Ini harus kita tiru para hadirin sekalian, jamaah sekalian, karena fadilahnya luar biasa. Kemudian setelah kita istiqamah belajar, ya, mulai daripada belajar, kemudian memahami, kemudian ya tentu mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran. Walaupun sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah mengamalkan Al-Quran. Misalkan bapak tidak mencuri, nah itu mengamalkan Al-Quran juga.
karena Al-Quran melarang kita untuk mencuri. Tetapi beda tentunya seseorang yang melakukan satu perbuatan itu didasari oleh ilmu, beda rasanya. Kenapa kamu nggak melakukan ini? Oh, karena saya paham di Al-Quran ini dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu bedanya kualitasnya. Nah, itu termasuk peran Al-Quran, termasuk peran yang guru-guru kita ini, jasanya para guru kita ini. Ya, kalau polisi setelah melakukan kejahatan itu, penjahat melakukan kejahatan baru ditangkap, di penjara. Ini kalau para guru yang di sekolah, yang di pesantren-pesantren, yang di kampus-kampus, mereka dengan ilmunya ini membuat orang gak jadi untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena ilmu yang mereka sampaikan. Ya tentu ini ilmunya dasarnya dari Al-Quranul Karim sumbernya. Al-Quran melarang ini, kemudian dipahami oleh ulama, kemudian disampaikan. Nah, ini jasanya guru-guru ulama. Sehingga karena mereka dididik di sekolah-sekolah, di pesantren, di kampus-kampus, sehingga mereka tidak mencuri, tidak menjarah, tidak membegal, merampok, tidak memperkosa dan segala macamnya. Dan ini bagian daripada perannya Al-Quran Karim di tengah kehidupan kita. Nah, ini bagian daripada pengamalan Al-Quranul Karim. Kita sudah tahu harus mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita mampu untuk mengajarkan, yang kita ajarkan. Minimal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kakak, adik. Kalau ilmu kita lebih bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kita buat satu lembaga atau satu perkumpulan untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah para hadirin sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi, mari kita ambil kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kebaikan dan mengurangi keburukan. Alangkah merugi orang yang kualitas dirinya sama saja, keadaan dirinya sama saja, di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan sama saja, sangat rugi sekali. Mari kita renungkan sama-sama, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Tidak ada peningkatan yang kebaikan yang meningkat di bulan suci Ramadan ini, gak ada keburukan yang berkurang di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah min dzalik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ini amanah dari DKM tadi, kan ada hadiah ya. Ini yang apa namanya, yang bisa apa namanya menjawab dapat mushaf ini, ya, insyaallah. Kita dapat mushaf ini, ya, insyaallah. Nah, coba siapa yang bisa ya menebak ini ayat kelima, yang paling cepat ayat kelima dari surah Al-Falaq. Angkat tangan cepat. Ayat kelima surah Al-Falaq. Ini buat belajar Al-Quran ini. Ayo. Ya. Ya, apa? Ya, Masya Allah. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Ini ayat kelima, benar ya? Ini silakan diambil. Masya Allah. Ini siapa namanya? Kesa. Hah? Kesa. Kesa. Nah, Kesa ya. Rajin ya, belajar. Insya Allah itu bapak kalian. Mudah-mudahan di lain waktu di masa yang akan datang, kalau umur kita panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, bisa silaturahim. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.